Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudeta dalam Islam. Kudeta adalah sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan seringkali bersifat brutal. Pengambil alihan kekuasaan, penggulingan kekuasaan, sebuah pemerintahan negara dengan menyerang strategis, taktis maupun politis. Legitimasi pemerintahan kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan. Al-Quran sendiri meminta agar umat Islam selalu taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan kepada para pemimpin. Ibnu Taimiyah juga menegaskan akan larangan kudeta atas pemimpin yang sah. Beliau menegaskan, tidaklah diketahui sekelompok orang yang memberontak atau kudeta kepada penguasa yang sah, kecuali pemberontakan itu sendiri kerusakannya lebih besar dari kerusakan yang ingin mereka hilangkan. Dalam konteks fikih siasah kaum Sunni dikatakan lebih baik 1000 tahun daripada sehari kosong pemerintahan. Sehari tanpa pemimpin bisa berlaku hukum rimba di dalam masyarakat. Yang kaya semakin kaya dan anarkis, dan yang miskin semakin miskin dan penuh bayangan tirani. Jika ada pemimpin yang tidak baik, maka lakukanlah dialog dan musyawarah. Jangan lakukan kudeta pemimpin yang sah, sebab hanya akan mendatangkan mudarat. Sebagian umat Islam berpendapat bahwa melengsarkan penguasa yang sedang memimpin pemerintahan dianggap menyalahi karakteristik syariat Islam. Mereka mengatakan bahwa menurunkan pemerintahan yang sah sama saja dengan tindakan bukhat dalam bab fikih. Sehingga kesimpulan sementara kalangan menyebutkan bahwa kudeta tidak dikenal di dalam hukum Islam. Kalaupun seorang penguasa melakukan kesalahan, maka yang boleh dilakukan adalah menasihatinya saja, bahwa penguasa itu mau memperbaiki kesalahannya atau tidak. Tidak ada hak bagi rakyat untuk menurunkan penguasa itu dari kursi kepemimpinannya. Bahkan mereka menyebutkan bahwa tradisi menurunkan penguasa yang sah adalah produk non-Islam yang umumnya adalah sistem demokrasi. Jadi bagaimanakah kedudukan masalah ini secara lebih luas? Untuk menjelaskan kedudukan melengsarkan penguasa yang dianggap tidak mampu memimpin atau telah menyeleweng dari garis yang telah ditetapkan, Islam sebenarnya punya landasan syariah yang lumayan kuat, sehingga anggapan bahwa tidak ada istilah kudeta dalam Islam atau tidak ada kamus melengsarkan penguasa adalah sesuatu yang kurang tepat. Idealnya, memang seseorang kepala negara atau pemimpin dalam Islam tidak boleh diberhentikan begitu saja di tengah masa jabatan kekuasaannya. Namun, dalam kondisi tertentu, syariat Islam membenarkan pencabutan mandat dari seorang penguasa bila di tengah jalan ditemukan hal-hal yang bisa mempengaruhi atau menurunkan kinerja dan konditernya. Di antaranya adalah masalah yang terkait dengan manajemen, keadilan serta moralitas seorang penguasa. Di sisi lain juga, dalam kitab fikih juga menyebutkan masalah kondisi fisik seseorang. Maka bila salah satu dari kedua kriteria itu terdapat dalam seorang penguasa, maka sudah bisa menjadi dasar bagi rakyat untuk minimal meminta penguasa itu melakukan klarifikasi masalah. Dan bila terbukti, kemungkinan untuk melengsarkannya terbuka lebar. Sejarah Islam mencatat bahwa melengsarkan penguasa pernah terjadi. Yang paling populer adalah apa yang dilakukan Abdullah bin Zubair. Beliau sebagai tokoh ulama di zamannya telah melakukan gerakan untuk melengsarkan penguasa yang saat itu memerintah dengan zalim dan kejam, Al-Had bin Yusuf. Meski belum sampai ke tingkat keberhasilan, namun apa yang dilakukan tokoh sekaliber Abdullah bin Zubair merupakan bukti otentik dan nyata bahwa upaya melengsarkan penguasa zalim memang dikenal di dalam sejarah Islam. Di dalam literatur fikih Islam, banyak ulama yang menuliskan bab
azlu sultan atau melengsarkan penguasa. Literatur fikih banyak mengupas perihal pelengseran penguasa yang sah demi kemaslahatan banyak orang. Bahkan ada di antara mereka yang secara khusus menulis buku yang membicarakan tentang pelengseran penguasa yang zalim. Tidak ada masalah untuk melengsarkan penguasa apabila secara umum telah menimbulkan mudarat dan kehancuran. Tindakan ini meski tidak populer, bisa saja diambil untuk menyelamatkan rakyat dari penindasan dan kezaliman yang terus-menerus dari penguasa. Nasir, Soeharto, dan banyak lagi pemimpin di negeri mayoritas muslim memang berhak untuk dilengsarkan, mengingat ulah dan sikapnya yang sangat merugikan rakyat, baik dengan kekuatan militer maupun dengan tekanan ekonomi. Penguasa sendiri bila sudah tidak disukai rakyatnya, maka tidak ada jalan lain kecuali mundur, karena jabatan itu bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan. Bahkan jabatan itu dalam kacamata syariah adalah ujian berat dan tanggung jawab kepada Allah yang harus ditanggung di akhirat kelak. Ketimbang di akhirat direpotkan atas segala komplain rakyat senegara, lebih baik melepaskan jabatan itu dan meminta maaf atas kesalahan. Terima kasih.